wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi persalinan. Yang pertama adalah definisi persalinan. Persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala dalam waktu 18 jam tanpa komplikasi dari ibu dan janin. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi persalinan. Klasifikasi persalinan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah persalinan normal. Persalinan normal adalah persalinan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu seperti forcep dan vakum. Yang kedua adalah persalinan buatan. Persalinan buatan adalah persalinan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu seperti forcep dan vakum, dan juga bisa dilakukan dengan operasi sesar. Baiklah, yang ketiga atau yang terakhir adalah persalinan anjuran. Persalinan yang dilakukan dengan cara memberi rangsangan seperti penyuntikan oksitosin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi persalinan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah power. Power adalah kekuatan yang berasal dari ibu. Yang kedua adalah passage, jalan lahir. Yang ketiga adalah passenger, air ketuban, janin, dan plasenta. Yang keempat adalah psikis dari ibu itu sendiri. Dan yang kelima adalah tenaga medis atau bidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan. Yang pertama adalah engagement, di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Selanjutnya yang kedua adalah descent. Descent adalah penurunan, di mana kepala janin menyentuh promontorium atau sering disebut juga dengan asyncletismus anterior dan asyncletismus posterior, di mana kepala janin menyentuh simfisis pubis. Baiklah, yang ketiga adalah fleksi, di mana dagu janin menyentuh dadanya. Yang keempat adalah internal rotation, di mana kepala janin menyentuh simfisis pubis. Dikatakan putaran paksi dalam yang sempurna, di mana oksiputnya atau ubun-ubun kecilnya menyentuh simfisis pubis atau berada di bawah simfisis pubis. Baiklah, yang kelima adalah defleksi atau extension, di mana dagu janin menjauhi dadanya. Yang keenam adalah external rotation, di mana badan janin mengikuti sumbu jalan lahir. Dan pada saat extension, kita harus memperhatikan tali pusatnya. Jika bisa dilonggarkan, dilonggarkan. Jika tidak bisa, kita potong atau diklem. Yang terakhir adalah ekspulsi. Ekspulsi adalah kita bisa menolongnya dengan cara biparietal, susur, sanggah, dan skin to skin ke dada ibunya. Ini saya akan menyebutkan beberapa posisi pada janin dan letak pada janin. Letak pada janin terbagi menjadi 2, yaitu letak sungsang dan letak melintang. Letak sungsang terbagi menjadi 3, yaitu frank batch, yaitu letak sungsang murni. Yang kedua adalah complete branch, dan yang ketiga adalah incomplete branch. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi janin. Yang pertama adalah posisi oblik, yaitu posisi miring. Yang kedua adalah posisi transversal, yaitu posisi melintang. Dan yang ketiga adalah posisi longitudinal atau posisi membujur. Di sini saya akan menyebutkan beberapa adaptasi anatomi fisiologi dalam kehamilan. Yang pertama adalah adaptasi reproduksi, yang kedua adalah adaptasi respirasi, yang ketiga adalah adaptasi hematologi, yang keempat adalah adaptasi urinaria, dan yang kelima adalah adaptasi gastrointestinal, dan yang keenam adalah adaptasi kardiovaskular, dan yang terakhir adalah adaptasi endokrinologi. Saya akan menjelaskan tentang fetal skull yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah splagmocranium, bagian muka yang terdapat os nasal, maksila, mandibula, dan os zygomaticum. Selanjutnya adalah cranial bones yang terdapat os frontal, parietal, occipital, temporal, dan ethmoid dan sphenoid. Saya
akan menjelaskan beberapa bentuk dari plasenta. Yang pertama bentuk normal, oval dan bundar. Yang kedua membranacea, tipis. Yang ketiga adalah succenturiata, yaitu satu lobus. Yang keempat adalah spuria, yaitu hanya pisahan. Yang kelima adalah bilobus, yaitu dua lobus. Yang keenam adalah trilobus, yaitu memiliki 3 lobus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang his atau kontraksi. His atau kontraksi adalah kekuatan yang berasal dari dalam tubuh ibu yang berfungsi untuk membuka serviks dan terjadilah dilatasi serviks. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang macam-macam his. Macam-macam his ada 4. Yang pertama adalah his dini atau kontraksi dini yang biasanya terjadi pada trimester pertama. Yang kedua adalah kontraksi palsu atau his palsu atau Bracton his yang terjadi pada usia 32 minggu sampai 34 minggu. Yang ketiga adalah kontraksi saat berhubungan atau his yang terjadi saat berhubungan. Yang keempat adalah kontraksi sebenarnya atau his yang sebenarnya yang berfungsi untuk membuka serviks dan terjadilah dilatasi serviks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan his palsu dan his asli. His palsu itu tidak terlalu sering, tidak terlalu kuat terjadi, tidak memiliki perubahan pada serviks dan tidak teratur. Dan sebaliknya, his asli adalah lebih sering terjadi, lebih teratur, dan memiliki perubahan pada serviks. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mekanisme his secara singkat. Mekanisme his secara singkat pertama adalah hormon progesteron dan estrogen meningkat pada awal kehamilan, dan pada akhir kehamilan hormon progesteron menurun sehingga menekan hormon prostaglandin, dan kemudian hormon estrogen meningkat sehingga menekan hormon prolaktin. Akibat meningkat dan menurunnya hormon tersebut memicu terjadinya hormon oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi atau his. Baiklah, sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan penyakit icterus neonatorum yang terjadi pada bayi. Icterus neonatorum adalah peningkatan kadar bilirubin yang tinggi di dalam tubuh bayi sehingga menyebabkan bayi terlihat kekuningan. Icterus neonatorum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah icterus fisiologis, yaitu icterus yang tidak berbahaya. Yang kedua adalah icterus patologis, yaitu icterus yang berbahaya. Gejala-gejala icterus neonatorum dapat dilihat dengan urinnya yang lebih keruh dan kuning. Yang kedua adalah dapat dilihat dengan icterus neonatorum dapat dilihat dengan urinnya yang lebih keruh dan pekat, dan tubuhnya yang lebih kuning, dan dapat juga dilihat dengan bayinya yang tidak aktif dalam menyusui. Cara penanganan icterus neonatorum pada fisiologis yaitu dengan cara memberikan ASI lebih banyak kepada bayi. Selanjutnya, cara penanganan icterus neonatorum patologis yaitu dengan cara membawanya ke tenaga medis untuk diterapi dan disinari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge pada persalinan. Bidang Hodge digunakan untuk menentukan posisi terendah janin pada panggul ibu. Bidang Hodge terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bidang Hodge 1, yaitu sejajar dengan pintu atas panggul. Yang kedua adalah bidang Hodge 2 yang sejajar dengan bidang Hodge 1 melalui simfisis pubis. Yang ketiga adalah bidang Hodge 3 yang sejajar dengan bidang Hodge 2 tetapi melalui spina ischiadica. Dan yang keempat adalah bidang Hodge 4 yang sejajar dengan bidang Hodge 3 melalui os coccygeus. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa presentasi pada persalinan. Yang pertama adalah presentasi bokong, yang kedua adalah presentasi muka, yang ketiga adalah presentasi sepalika atau kepala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, maka plasentasi dimulai. Plasentasi adalah pembentukan dan jenis plasenta yang berlangsung selama 12-18 minggu. Plasenta berasal dari sel tropoblas yang berdiferensiasi. Pada hari ke-8,
Sel tropoblas berdiferensiasi menjadi dua, yaitu sel dalam, sel sitotropoblas. Yang kedua adalah sel luar, sel sinsitiotropoblas. Selanjutnya, sel tersebut akan mengalami diferensiasi menjadi ekstrafili dan fili. Fili menjadi fili korion yang berfungsi untuk transfer nutrisi, dan ekstrafili berfungsi untuk mempalidasi pembuluh darah. 10 hari sel blastosis menempel ke endometrium, maka terjadilah plasenta. Selanjutnya saya akan menyebutkan kala-kala pada persalinan. Yang pertama adalah kala pembukaan, yang kedua adalah kala pengeluaran janin, yang ketiga adalah kala pengeluaran plasenta, dan yang keempat adalah kala observasi pendarahan. Baiklah, sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.